tidak sedikit anak menjadi bumerang bagi kedua orang tuanya, sehingga dambaan orang tua kepada anaknya sebagai zamratul qulub atau si buah hati, belahan jantung penuh cerita dan pelanjut sejarah hilang lenyap tanpa berbekas. Maka pada kesempatan yang baik ini, dengan melalui syarhil Quran, atas dasar inilah tergugah hati kami bertiga
tugas seorang ibu dalam mendidik anak lebih berat dibandingkan dengan seorang ayah. Sebagaimana dalam syair qasidah dikatakan, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kamu mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di zaman era globalisasi, sejarah telah mencatat dan fakta yang berbicara. Apabila kita saksikan kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, ada anak yang membunuh, menyembelih, mengusir, bahkan mengasingkan kedua orang tuanya karena meyakini kaum merasa tinggi ilmunya, kaum merasa mapan ekonominya, kaum bergaya dengan pergaulan bebasnya. Lalu kaum enggan dan tidak mau lagi menemui kedua orang tuanya karena malu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Padahal hadirin, sejarah telah mencatat tidak ada kebahagiaan seorang anak pun tanpa ada restu kedua orang tuanya. Siapakah itu Al-Qaba? Seorang sahabat Nabi yang soleh, akan tetapi sulit keluar ketika hendak meninggal dunia. Siapakah itu Kanan yang ditenggelamkan Allah dengan banjir? Siapakah itu Wali Kundang yang dikutuk menjadi batu? Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis tersebut menunjukkan tidak akan ada anak yang soleh kalau bersifat angkuh, sombong, dan tinggi hati di depan ibunya sendiri. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dapat diambil kesimpulannya, inilah konsekuensi logis. Anak soleh adalah anak